ini saya akan memberikan reaction. Saya mendapatkan sebuah video tentang Palembang, tetapi tentang Palembang ini dijelaskan dalam bahasa Belanda. Buat teman-teman jika ingin lebih detail, nanti saya lihatkan ya videonya. Ini menceritakan tentang kondisi Palembang di tahun 1930 dan melihat makna dari tulisan dalam bahasa Belanda ini. Nanti kita dengar dalam bahasa Belanda ini. Di video ini tentang pertama dia tertulis Palembang. Saya tidak begitu fasih ya untuk bahasa Belandanya. Di sini view semuanya bahasa Belanda. Jadi alternatif yang saya gunakan adalah menggunakan Google Voice Notes, di mana kita akan mendengarkan bahasa yang tertulis, dan saya juga menggunakan Google terjemahan untuk sedikit membantu terjemahan dari bahasa Belanda tersebut. Di sini di video pertama ini ditulis Palembang that ox. Nanti kita dengerin ya, untuk bahasa pertama yang saya dapat. Palembang, dat ook reeds in de oudheid de belangrijkste handelsplaatsen van den archipel was, dankt zijn betekenis als toedeling voor een groot deel aan de Musi. Saya dari tulisan Palembang that's ox, reach in the old age and the language. Saya tidak begitu fasih ya untuk pronunciation dari bahasa Dutch language ini atau bahasa Belanda ini, tetapi viewer saya melihat tulisan tidak begitu asing seperti musi. Kita bisa mengartikan itu adalah sungai Musi. Kita lihat terjemahan bahasa Indonesia. Palembang yang telah menjadi salah satu tempat perdagangan terpenting Nusantara pada zaman kuno, memiliki arti penting seperti itu pada Musi. Mungkin maksud dari terjemahan ini adalah Palembang adalah salah satu tempat perdagangan yang sangat terpenting di Nusantara ya, pada zaman kuno. Mungkin pada zaman kuno itu pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Tentu kan Palembang adalah kota tertua di Indonesia dengan sejarahnya, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Tentu teman-teman bisa lihat juga di sini memiliki arti penting seperti itu pada Musi. Mungkin maksud di sini memiliki arti penting seperti itu pada Musi. Musinya itu adalah sungai, memiliki arti penting seperti itu pada sungai Musi. Kalau kita dapat artikan sedikit ya. Oke, untuk yang kedua saya menemukan tulisan. Sebelum tulisan pertama tadi, saya menemukan tulisan Palembang the stad Paul and Plot. Nanti saya iniin dulu ya. Saya mau terjemahin lagi dalam bahasa Belanda, tentu bahasa Belanda. Jadi view semua video ini bahasa Belanda, tetapi di video ini tidak ada sedikit pun suara, jadi jelas kita melihat. Oke, dengerin ya. Ini pertama kali saya dapat judulnya ini, Palembang the stad. Mungkin pronunciation saya salah untuk Dutch language. It's okay buat teman-teman yang fasih dalam Dutch language, bisa membantu saya juga arti yang sesungguhnya, maksud dari video dari film ini. Oke, pertama ya, ini judul pertama. Palembang, de stad van Paul en Vlot, woningen script by is Film Museum. Yes, by Ice Film Museum. Jadi Palembang stad, nanti saya dengarkan lagi. Palembang, de stad van Paul en Vlot, woningen script by is Film Museum. Oke, jadi maksud di arti Palembang, de stad van Paul en Vlot, woningen script by ini saya yang nambahin sedikit ya, ini script by Film Museum. Untuk nanti saya akan tulis link videonya di deskripsi box YouTube saya ya. Saya dapat video ini dari mana. Jadi sebelum saya juga menjelaskan sedikit, dari Film Museum ini ada di Amsterdam. Usaha untuk menghubungin salah satu pihak
di AI Film Museum ini untuk melihat mungkin dia lebih banyak cerita tentang kota Palembang, tetapi by communication-nya masih belum ada balasan. Mungkin next kalau ada balasan baru saya akan review kembali. Jadi di Palembang the stad van Vol en plots woningen, ini artinya Palembang kota Polyins. Jadi maksudnya tuh kota Palembang adalah rumah rakit kota Palembang. Mungkin maksud dari tulisan itu ya, tapi saya tidak begitu lebih jelas Dutch language karena saya belum begitu mahir untuk mengerti atau memperdalam Dutch language. Oke. Selanjutnya yang pertama ya tadi Palembang Dutch cerita tadi tentang Palembang telah menjadikan salah satu tempat perdagangan terpenting di Nusantara, tadi sudah nomor 1. Dan di video selanjutnya ada tulisan kita dengerin dulu ya bahasa Belandanya. Deze hoofdrivier van Palembang heeft in de nabijheid van de stad een breedte van 500 tot 1000 meter en is voor zeeschepen bevaarbaar. 2. Saya ulangi lagi ya. Deze hoofdrivier van Palembang heeft in de nabijheid van de stad een breedte van 500 tot 1000 meter en is voor zeeschepen bevaarbaar. 2. Oke. Jelas ya, jadi pronunciation-nya itu sangat-sangat cepat, jadi tidak begitu terdengar jelas. Deze hoofddriver van Palembang having the navigation van the stad in breed. I don't know, that's saya takut pronunciation-nya salah nanti kalau diterjemahkan di tulisan kedua ini adalah Sungai utama Palembang ini memiliki lebar 500 sampai 1000 meter di sekitar kota dan dapat dilayari oleh kapal laut. Wow. Jadi benar ya, sebenarnya kota Palembang itu benar-benar view adalah sungai. Jadi kalau dilihat juga di video ini, kondisi itu keadaan emang sekitar sungai, tetapi sekitar sungai itu terbentuk sebuah rumah. Banyak bangunan-bangunan rumah panggung, bisa teman-teman lihat nanti di videonya. Jadi sungai utama ini adalah Sungai Musi tentunya ya. Sungai Musi ini memiliki lebar 500 sampai 1000 meter, berada di sekitar kota dan tentunya dapat dilayari oleh kapal laut. Mungkin dulu view karena masih bentuk aliran-aliran sungai yang luas, mungkin masih bisa kapal laut untuk berlayar ke Sungai Musi. Oke, untuk yang ketiga, bahasa ketiga. Nah, bahasa ketiga ini adalah Palembang met omgiving en Musi Delta. Ini saya masih bisa pronunciation-nya. Jadi kita dengar ya dulu ya artinya ya. Ya, kita dengar dulu pronunciation dari Google Voice Note dan Google Translate-nya ini bagaimana. Palembang met omgeving en Musi Delta 3. Oke. Palembang met omgeving en Musi Delta. Palembang met omgeving en Musi Delta. Jadi tentu ya kalau bahasa Dutch language-nya Palembang tetap Palembang. Kalau saya kecuali Sungai Musi. Musi kalau kita M-U-S-I, kalau ini M-O-E-S-I. Oke, Palembang met omgeving en Musi Delta. Saya bisa ini pronunciation-nya sedikit tidak, kata-katanya tidak begitu rumit, bisa dijelaskan kembali. Tapi kalau untuk artinya sendiri di sini, untuk kata ketiga ini ada Palembang dengan sekitarnya dan Delta Musi. Palembang dengan sekitarnya dan Delta Musi. Jadi kalau dilihat Palembang dengan sekitarnya, mungkin ke lingkungan sekitar kota Palembang dengan keberadaan Sungai Musi tersebut. Mungkin ya, buat teman-teman yang mengerti sedikit atau memahami tentang Dutch language, mungkin bisa membantu saya juga untuk memberikan komentar di bawah ya.
Oke, untuk kata yang keempat ini juga tidak begitu rumit bahasanya, bisa dipahamin karena kata-katanya dikit. De paalwoningen langs de driver 4. The paalwoningen langs the driver driver or apa ya? Saya jelaskan lagi. De paalwoningen langs de driver 4. Oke, the paalwoningens langs the driver. Woningens ini kalau di Belanda ada kota namanya Wageningen. Mungkin terinspirasi dari Wageningen ya. Mungkin kita udah begitu tahu ya. Oke, paalwoningens, tapi dia di arti ini untuk bahasa Indonesia-nya paalwoningens. Dia tetap paalwoningens. The paalwoningens langs the driver. Dia artinya untuk translate Indonesia language, paalwoningens di sepanjang pengemudi. Nah, paalwoningens di sepanjang pengemudi. Untuk lebih detailnya, saya tidak begitu tahu apa the paalwoningens ini, karena di bahasa Indonesianya paalwoningens di sepanjang pengemudi. Paalwoningens di sepanjang pengemudi. Mungkin nanti saya cari tahu juga ya apa maksud dari paalwoningens ini untuk kata yang keempat ini. Oke, untuk kata yang kelima, nah ini lebih banyak ya katanya. Mungkin kita langsung dengerin aja. De rivier bij de hoofdplaats met drijvende waterplanten. In den bovenloop zijn de rivieren dikwijls zo dicht met deze waterplanten die groeit dat het verkeer er ernstige belemmering door kan ondervinden. Voortdurend raken stukken van deze biegroeiing los, welke geleidelijk naar zee drijven. 5. Oke. Oh my god. Jadi bisa teman-teman dengar ya. The river beach, the hot lake meet Dutch pins. Dia pronunciation-nya itu untuk bahasa Dutch language ini R-nya itu kayak yang kita nggak bisa disebut R, kayak saya ya tidak bisa disebut R. Mungkin ketika saya berbicara untuk bahasa Dutch language ini, mungkin orang sana lebih memahamin, tapi saya juga masih belajar dasar untuk bahasa Dutch language-nya. Jadi untuk kata kelima ini, makna dari tulisan kata kelima ini, sungai di kota utama dengan tanaman air terapung. Bisa jelas nggak sih tanaman air terapung? Tentu eceng gondok ya. Tentu eceng gondok yang paling banyak di Sungai Musi, terutama di Sungai Musi itu banyak eceng gondok. Sungai di kota utama dengan tanaman air terapung. Tanaman air terapung ya eceng gondok kalau di Sungai Musi. Tentu di bagian hulu sungai seringkali ditumbuhi tanaman air yang begitu padat sehingga lalu lintasnya dapat terhalang secara serius olehnya. Benar kan? Tanaman air yang begitu padat. Tentu eceng gondok itu sangat padat. Kalau selain di apa ya? Tapi kalau di Sungai Musi itu emang paling banyak untuk tanaman terapung yang paling sering terlihat ya tentu eceng gondok. Eceng gondok. Jadi maksud di sini padat sehingga lalu lintasnya dapat terhalang secara serius olehnya. Jadi ketika air itu ke hulu sungai, eceng gondok itu juga dia ikut dengan aliran sungai itu yang membuat makin padat lalu lintas di sungai kala tahun 1930 itu. Potongan dari pertumbuhan ini terus-menerus lepas dan perlahan-lahan hanyut ke laut. Pertumbuhan terus-menerus, ya emang sih kalau eceng gondok kayaknya emang mau zaman ke zaman kapan dia tetap tumbuh ya. Tapi mungkin saya tidak begitu tahu lagi juga ya. Ada tumbuhan apa lagi yang tumbuh di sekitar Sungai Musi. Untuk kata kelima ini ya, kata keenam. Untuk kata keenam ini lumayan katanya nggak begitu panjang. Oke. Kita dengerin ya. Handelsprauwen op de rivier. Een gedeelte van het handelsverkeer ook over zee heeft plaats met behulp van inlandse vaartuigen. 6. Oké. Handelsprauwen of the river in gedeelte van het
Handelsverkehr ook over the lief Plot met behulp van inlandski vaartuigen. I don't know that. Sama nggak ya? Saya juga tidak begitu jelas. Mending sama-samain aja dulu ya. Jadi untuk kata keenam ini artinya perahu dagang di sungai. Sebagian dari perdagangan juga melalui laut terjadi dengan bantuan kapal darat. Oke, maksudnya ini. Jadi kapal darat, mungkin kapal darat itu kereta ya, kayak mobil, mungkin kayak aktivitas sekarang ketika barang datang dari darat untuk dialihkan dagangan ke sungai, ada kayak mobil, saya mobil stop di pinggir sungai, lalu barang tersebut dipindahin ke kapal, lalu kapal itu yang mengedarkan untuk dijual di peredaran di sungai-sungai. Bisa dilihat sih, nanti kita lihat juga dulu videonya ya, video ke-6. Apa ini tulisannya tadi? Handles. Oh benar. Jadi buat yang tanaman padat tadi benar ya, kalau lihat di video ini walaupun warnanya hitam, video lama 1930, tapi benar aktivitas lalu lalang tumbuhan itu tumbuhan air itu emang kayaknya eceng gondok. Oh jadi kalau di video ini tentu ya sangat jelas perdagangan di sungai itu dulu itu emang familiar ya, untuk terutama di kota Palembang ya. Emang pusat perdagangan itu emang banyak di sungai. Jadi transaksi-transaksi bisnis ekonomi terjadi pure di Sungai Musi. Jadi kita lebih detail dulu ya, untuk saya lebih dalam kalau lihat video ini. Benar, aktivitasnya banyakkan di sungai ya. Jadi emang banyak rumah-rumah di atas sungai, rumah-rumah panggung yang dibuat view di atas sungai. Kalau sekarang kan kayaknya rumah rakit ya. Kalau dulu saya lihat aktivitasnya emang banyak di sungai. Oke, untuk kata ketujuh ini, oke. Oh, kita dengar dulu ya bahasa Dutch language-nya. Zeestomers gemeerd aan den steiger, het verkeer van passagiers en vervoer van vrachtgoederen, petroleum en steenkool, Muara Enim, Platju, Bukit Asam Mijnen, heeft grotendeels over zeeplaats 7. Oke. Yang saya tangkap dari kata ketujuh ini hanya Muara Enim, Plaju, Bukit Asam Mijnit. Oke, jadi view tulisannya itu ya Muara Enim, Muara. Kalau kita kan Muara biasa ya. Kalau di Muara Enim, Plaju, Bukit Asam. Kalau di arti kapal uap laut ditambatkan di dermaga lalu lintas penumpang dan pengangkutan kargo minyak bumi dan batu bara, tambang Muara Enim, Plaju, Bukit Asam sebagian besar melalui laut. Oh, jadi benar. Dari tahun ke tahun emang kalau di Muara Enim tentu ya tambang batu bara ya. Jadi emang sampai sekarang pun ya emang masih lalu lintasnya yang lewat dari Sungai Musi. Minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi benar Pertamina, dan batu bara Bukit Asam. Oh benar. Jadi arti tadi kapal uap laut ditambatkan di dermaga lalu lintas penumpang dan pengangkutan kargo. Pengangkutan kargo ini yang ada di Pelindo, Bombaru. Minyak bumi ada di Muara Enim, Bukit Asam, batu bara. Minyak bumi, minyak bumi Pertamina, dan batu bara Bukit Asam. Jadi sebagian besar melalui laut ya, benar. Emang pengangkutan minyak bumi dan batu bara itu emang pure dari laut ya, sampai sekarang juga masih dari Sungai Musi ya.
Oke, ke-8. Nah, ini sedikit katanya. Jadi katanya sedikit masih bisa saya baca. Los en laadvrouwen bij de zeeschepen 8. Los and Latvrovich Beach the Sage Chevens. I don't know that. Bongkar muat tambatan di kapal laut. Bongkar muat tambatan di kapal laut. Bongkar muat, saya nggak begitu jelas ya bongkar muat seperti apa ya. Tambatan di kapal laut. Yang jelas ini view terjadi di sungai. Kita lihat videonya dulu ya, coba. Mungkin ada gambaran yang bisa kita lihat lebih jelas. Oke. Bener ya, Action Gondo kayaknya emang view banyak sekali ya tahun 1930 itu. Oh, ini kapal tambang minyak bumi tadi dengan batu bara tadi. Ini kayaknya di video ini kayaknya Pusri ini ya. Ini tempat pupuk ya. Tapi view kegiatan aktivitas ekonomi itu di sungai itu luar biasa ya. Oke, kita bahas kata ke-9. Kata ke-9 ini ada Chinese-nya. Mungkin ada orang China-nya ya. Oke, kita dengerin ya. Een laadvrouw met Chinese roeiers 9. Kita jelaskan lagi. Een laadvrouw met Chinese roeiers 9. A land for me Chinese royals. A land for me Chinese royals. I don't know that. Tapi di sini menjelaskan artinya sebuah dokumen pemuatan dengan pendayung China. Saya pendayung China mungkin pembawa perahu. Pendayung China, pembawa perahunya itu dari orang China ya. Kalau dari kata yang 9 ini, kita lihat dulu di videonya, benar nggak sih? Di videonya nggak begitu jelas juga ya orang-orangnya, karena warna videonya hitam putih, jadi nggak begitu jelas. Tapi aktivitas ekonomi itu benar-benar terjadi di sungai. Banyak orang membawa perahu, tapi identiknya dengan kapal-kapal, emang kapal-kapal China ya ada. Kalau sekarang kita bilang kalau sekarang saya bisa lihat tuh kayak ketek kalau bahasa perahu, kalau bahasa Palembangnya itu ketek ya, perahu kecil. Oke, untuk yang kata ke-10 juga nggak begitu banyak, dikit. Jadi een flotilla vaartuig van de Koninklijke Marine geankerd op de rivier Tien. Saya jelaskan dulu. Een flotilla vaartuig van de Koninklijke Marine geankerd op de rivier Tien. Sorry. Een flotilla vaartuig van de Koninklijke Marine geankerd op de rivier Tien. Nggak begitu jelas ya pronunciation-nya, mau ngucapinnya nanti takut salah. Tapi jelas di kata 10 ini artinya sebuah kapal armada angkatan laut kerajaan berlabuh di sungai. Nah, jadi sebuah kapal armada angkatan laut kerajaan, tapi nggak begitu identik dia kerajaan apa ya, mungkin kerajaan Sriwijaya ya. Jadi di zaman dulu emang Sriwijaya itu mungkin ceritanya emang berkembang dari zaman dulu ya. Tapi sedikit saja kita bisa menemukan bukti-buktinya aja, kayak prasasti pendudukan bukit ya, salah satunya. Oke, di videonya untuk kata yang ke-10. Oke, river. Tentu ya masih banyak kapal besar, benar sih, kapal-kapal besar. Kalau dilihat dari video ini, kapal-kapal besar itu banyak ya sebenarnya, berada di tengah-tengah Sungai Musi dulunya.
kan dulu juga jembatan Ampera itu bisa dibuka. Jadi ketika kapal-kapal besar mau lewat ya dibuka dulu. Jadi antara hulu dan hilir ditutup dulu, sementara nanti baru dibuka lagi. Oke, untuk yang kata ke-11. Kata ke-11 juga tidak begitu banyak kata-katanya. Jadi lebih semoga aja bisa dipahami juga ya. Het verkeer van los- en laadvrouwen langs de oevers 11. Oke, het verkeer van los en laadvrouwen langs de oevers. Lalu lintas bongkar muat sampan di sepanjang tepian. Lalu lintas bongkar muat sampan, bongkar muat saya bongkar muat sampan di sepanjang tepian. Saya kalau lihat videonya coba ya, saya nggak begitu tahu bongkar muat. Bongkar muat mungkin maksudnya itu barang-barang yang dijajahkan di tepi sungai, mungkin ya, saya nggak begitu. Oke, untuk kata 12 ya, lanjut kata ke-12. Teman-teman bisa dengerin. Inlandse handelsprauwen. Met dergelijke vaartuigen wordt handel gedreven op de binnenzeeën van den archipel 12. Jadi langsung aja ya artinya untuk kata 12 ini. Pujian perdagangan asli kapal-kapal tersebut diperdagangkan di laut pedalaman Nusantara. Wow, luar biasa ya. Pujian perdagangan asli kapal-kapal tersebut diperdagangkan di laut pedalaman Nusantara. Luar biasa ya, benar-benar ya luar biasa. Sungai Musi itu emang sangat-sangat luar biasa untuk transaksi ini aja di pedalaman Nusantara. Bagaimana kalau sekarang kan emang tidak begitu banyak akses karena banyak surut ya, sudah sungai-sungai Musi, di tepian-tepian sungai Musi itu banyak yang sudah surut, jadi tidak begitu banyak lagi aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di sungai. Oke, untuk kata ke-13. Kata ke-13. Een inlandse lemonade en ijsverkoper per vrouw 13. Oke, untuk kata ke-13 ini inland kids limonins inch each per cover per pound. Limoni ternyata kalau diartikan penjual limun dan es krim asli dengan kuno. Saya mau lihat videonya, maksud dari tulisan penjual limun dan ice cream kuno asli. Bagaimana sih ya di tepian sungai Musi. Tapi kalau lihat di video ini viewer ya, aktivitas itu tidak terlihat di darat, view semuanya terlihat di sungai. Nah, kayak ada pedagang-pedagang kecil, benar sih. Emang transaksi bisnis di sungai itu ya karena rumah-rumah warga tepatnya berada di sungai-sungai. Oh, pedagang-pedagang juga banyak. Lewat menggunakan sampan untuk berdagang, dagangannya lewat sungai karena rumah warga juga tepatnya berada di atas sungai. Kalau lihat di video ini, view tidak terlihat daratnya ya, view terlihat bangunan-bangunan itu tepatnya berada di atas sungai semua. Kalau lihat di video ini ya, jadi sebenarnya benar ya. Oke, jadi kalau teman-teman bisa lihat, nanti saya kasih lihat juga videonya sedikit. Jadi dulunya ya tahun 1930 itu penjual, jadi perdagangan via sungai itu emang sangat dominan ya kayaknya untuk di Palembang, karena terlihat juga ini pedagang ice, katanya ice limon, tadi ice limon plus es krim kuno tadi ya benar. Jadi ada pedagang juga yang tadi jual ice cream kayaknya ya. Tapi benar terlihat rumah warga itu tepatnya berada di atas sungai semua ya. Oke, kata ke-14.
Untuk kata yang ke-14 ini, Inlandse woonschuitjes op de Moesie 14. Inlandse woonschuitjes op de Moesie 14. Walaupun sedikit ya, tapi ada musinya lagi. Ini saya agak sedikit dia tidak begitu menjelaskan musi aja, dia cuma menjelaskan musi, tapi dia tidak menjelaskan bahwa musi itu adalah sungai, tidak, tapi dia menjelaskan adalah musi aja. Tapi untuk artinya di sini, perahu rumah asli di Musi, perahu rumah asli di Musi. Jadi kalau diambil kesimpulannya, rumah warga itu banyak di perahu ya, di atas Sungai Musi. Kegiatannya emang banyak di rumah, di perahu. Sebenarnya dulunya aktivitas sungai sangat luar biasa ya di tahun 1930 itu ya. Coba kita lihat videonya lagi. Ya, benar, aktivitas bisnis itu emang tepatnya berada di atas sungai ya. Banyak warga-warga ya tinggalnya emang di atas perahu. Untuk ke-15, kata ke-15, het verkeer van inlandse handelsvrouwen langs de oevers en bij de aanlegplaats van Den Passer, Inlandse Markt 15. Vio ya, jadi persamaan bahasa Belanda dengan Indonesia bisa dilihat pasar. Belanda tetap menggunakan pasar dan Indonesia tentu ya terkenal dengan pasar. Jadi untuk arti di kata 15 ini, lalu lintas pujian komersil asli di sepanjang bank dan di tempat pendaratan pasar asli. Lalu lintas pujian komersial asli di sepanjang bank dan di tempat pendaratan pasar. Apa ya maksudnya? Lalu lintas pujian nggak begitu bisa dipahamin, tapi jelas tempat pendaratan pasar. Lalu lintas pujian komersial. Kita lihat videonya dulu ya. Oke, kalau di videonya ini, sebagian orang mengangkut barangnya. Ini kayak aktivitas pasar di sungai ya. Aktivitas pasar di sungai, jadi banyak perahu-perahu. Viewer ya, warganya emang banyak tinggal di perahu yang ditutupin emang berbentuk kayak rumah. Jadi viewer, warganya tinggalnya di atas sungai itu. Tapi tidak terlihat ombak begitu besar, nggak begitu tenang, air sungainya tenang di kala tahun 1930 itu. Jadi tidak begitu kayak sekarang dulu. Kalau kita naik perahu, kita ada speedboat, goncangannya tuh besar ya. Ini perahu-perahu kecil masih bisa menjangkau di setiap sudut. Jadi rumah warga juga warga juga banyak tinggal di tepian-tepian, di pinggir-pinggir sungai. Aktivitasnya itu emang aktivitas sungai ya, aktivitas kegiatan bisnis ekonomi emang kalau dilihat dari video ini, dilakukan di Sungai Musi. Oke, untuk kata yang ke-16, jadi wajar ya Sungai Musi itu tempat perdagangan luar biasa. Kita dengar kata 16 ya. Voor het verkeer bovenstroom zijn hekwielers in gebruik. Hekwieler gemeerte Palembang 16. Oke, untuk artinya kendaraan roda belakang digunakan untuk lalu lintas hulu. Steer wheeler ditambatkan di Palembang. Steer wheeler nggak begitu ya, nggak ada arti bahasa Indonesianya. Jadi saya lihat dulu ya videonya untuk kata yang ke-16 ini, untuk bisa saya mendeskripsikan sedikit makna dari tulisan. Tapi kalau lihat di video ini ya, tidak ada kegiatan aktivitas itu di darat ya.
aktivitas itu benar-benar kegiatan itu telaksananya di sungai. Banyak di pinggir-pinggiran sungai saja nggak ada rumah-rumah yang di darat, pohon-pohon banyak tumbuh, tapi rumah warga juga tepatnya emang berada di atas sungai. Dan lalu lintas eceng gondok emang luar biasa ya zaman dulu. Oke, untuk video ke 17. Video ke-17. Kita dengar ya. Een groot deel der bevolking woont in vlotwoningen die langs de oevers zijn gemeerd. 17. Oke, sebagian besar penduduk tinggal di rumah rakit yang ditambatkan di sepanjang tepian. That's true. Benar ya, kalau saya lihat juga video ini ya, sebagian besar emang saya lihat tidak ada banyak aktivitas di darat ya, karena sebagian besar penduduknya tinggal di rumah rakit. Jadi tahun 1930 sebenarnya luar biasa ya, di pinggiran Sungai Musi itu aktivitasnya ada, aktivitas bisnis dan ekonomi emang pure yang ada di Sungai Musi itu ya, orang-orang yang tinggal di rumah rakit tepian Sungai Musi itu. Jadi bisa dilihat sebagian besar penduduk, kalau dari kata ini sebagian besar penduduk tinggal di rumah rakit. Jadi tidak seperti sekarang, karena kalau sekarang tidak begitu banyak ya untuk aktivitas rumah rakit juga. Ketika saya kunjungan ke rumah rakit kala itu tidak begitu banyak lagi ya. Tidak, kalau di tahun 1930 ini, lihat di video ini banyak sekali. Jadi benar ya, aktivitasnya itu emang banyak di sungai. Untuk video ke-18 sebelahnya ini saya mau lihat dulu ya, bagaimana sih aktivitas sebagian besar penduduk yang tinggal di rumah rakit. Yes, sama halnya ya, ketika saya berkunjung ke rumah rakit sekarang, tapi dulunya rumah rakitnya besar-besar, bangunan rumah limasnya banyak, keluarganya emang bangun rumahnya itu emang di pinggir-pinggiran Sungai Musi itu ya, rumah rakit. Ada aktivitas dagang, ada aktivitas mencuci, masih aktivitas sehari-hari. View rumah-rumah besar sih banyak ya, rumah-rumah besar juga arsitektur Belanda banyak berada di tepian Sungai Musi, view di atas Sungai Musi itu sendiri. Kita lihat video ke-18. Transport- en verkeersprauwtjes varen af en aan langs de winkels en pakhuizen op vlotten gebouwd. Oke, kanal transportasi dan lalu lintas belayar melewati toko-toko dan rumah pengangkut barang yang dibangun di atas rakit. Wow, jadi banyak toko-toko dan rumah pengangkut barang yang dibangun di atas rumah rakit. Jadi wajar ya kalau lihat videonya tadi, emang banyak sekali ya rumah-rumah rakit itu dibangun, dan emang banyak pedagang-pedagang. Tapi sepertinya emang sungai semua ya. Oke, kita lihat ke kata 19. De verschillende woningen zijn bovendien door een doorlopend plankier verbonden. 19. Oke, apalagi berbagai rumah dihubungkan dengan platform yang berkelanjutan. Maksudnya platform yang berkelanjutan ini rumah dibangun di atas rakit, tapi dia untuk aktivitas selanjutnya ada jalan di atas rakit juga. Jadi kalau lihat videonya ini ya, saya lihat videonya ini emang aktivitasnya itu emang kebanyakan di situ. Memang banyak terlihat jalan, arah jalannya. Oke, untuk yang ke-20 ya. Untuk yang ke-20, Chinese lagi ya. Chinese handelaren, bewoners van een op een vlot gebouwde toko, winkel 20. Oke, toko, winkel, toko.
Chinese handler be Wonderful in Owen in Plots Giver. Oh, pedagang China penghuni toko-toko rakit. Oke, jadi maksud dari kata ke-20 ini kebanyakan pedagang China yang mempunyai toko-toko di atas Sungai Musi. Jadi benar atau tidak ya, emang zaman dulu sepertinya tidak boleh ya untuk pedagang-pedagang luar membangun tempat tinggal di darat, kecuali khusus untuk pendatang itu bangun rumah atau bangun tempat tinggal pure di atas sungai. Mungkin itu yang membuat pedagang China mempunyai toko-toko di atas rakit di kala itu ya. Tapi kita lihat lagi di videonya bagaimana sih orang-orang China membangun rumah rakitnya cantik ya. Dia ada bentuk XX kayak gitu, tapi kayak saya pernah lihat rumah rakit ini kayak di Thailand. Tapi dia tidak begitu jelas dengan raut muka karena videonya hitam putih, jadi tidak begitu jelas dengan muka yang ada. Jadi untuk ke video 21, een feest in de Vlottewijk 21. Een feest in the Plotin Switch. Pesta di distrik rakit, pesta di sekitar rakit. Distrik itu kalau Belanda itu emang distrik ya, tempat party itu distrik ya. Tapi pesta di distrik rakit, wow. Jadi di atas rakit saja ada aktivitas pesta. Wow, bagaimana ya videonya untuk lebih detailnya? Iya ya, banyak pesta ya, pelaksanaan pesta-pesta juga dilaksanakan di atas rakit. Jadi hal sangat wajar ya. Bisa terlihat juga. Tapi ini pesta-pesta kayak pesta-pesta pernikahan ya, atau pesta penyambutan tamu dengan menggunakan alat musik tradisional. Emang kayak ada trompet, yang tanjidor, beduk. Seru ya. Kalau untuk kata ke-22, Aankomst van de gasten 22. Aankomst van de gasten, kedatangan para tamu. Yes, that's true. Saya lihat di video ini banyak kedatangan tamu-tamu disambut oleh alat musik tradisional. Alat-alat musik tradisional kayaknya ini nih pesta ya. Pesta, tapi tidak begitu jelas untuk pesta apa, tapi ada pengiring musiknya yang seperti saya lihat tadi. Ada drum, ada tanjidor, ada trompet. Oke, untuk kata ke-23, De Chinese gastheer 23. The Chinese gastheer, tuan rumah China. Jadi ini adalah orang China yang membuat sebuah perayaan dengan mengundang tamu dan disambut dengan alat musik tradisional. Wow, luar biasa ya. Tahun 1903. Jadi bisa terlihat di videonya itu emang sedikit mirip China ya Bapak itu ya. Untuk kata ke-24 apa ya? Tot weerziens 24. Tot weerziens. Artinya sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi 24. Sampai jumpa lagi artinya. Jadi sampai jumpa lagi ya. Maksudnya sampai jumpa lagi. Oke, saya lihat Indi akhir gitu ya. Ada juga Akhir, einde, akhir. Oke, sekian dari YouTube channel saya tentang tulisan Dutch language
yang saya dapat dari iFilm Museum ini tentang Palembang, the stad van Paul Palembang, the stad van Paul en Woningen. Tapi tadi tidak begitu jelas, tapi cuman ada sedikit penjelasannya. Kota Palembang adalah rumah rakit. Jadi bisa diambil kesimpulan ya, tahun 1930 sebelum merdeka Indonesia tahun 1930 itu banyak aktivitas bisnis ekonomi pure dilaksanakan di pinggiran Sungai Musi dan tepatnya berada di atas Sungai Musi. Jadi banyak warga membangun tempat tinggalnya di atas sungai dengan membuat rumah rakit. Lalu ada juga warga yang tinggal dengan tempat menggunakan perahu, tetapi ditutup ya. Dia ditutup kayak bentuk rumah khusus, emang bentuk rumah. Tapi kalau saya lihat videonya tadi, tidak ada sedikit pun terlihat aktivitas darat, terlihat aktivitas sungai. Dan saya paling banyak terlihat di video tadi adalah eceng gondok yang sekarang masih ada dari zaman ke zaman kayaknya eceng gondok itu ya. Jadi untuk video pertama ini saja ya untuk ulasannya. Jadi buat teman-teman yang memahamin Dutch language bisa membantu saya. Ada kata-kata yang saya tidak begitu mahir atau tidak begitu jelas tadi. Mungkin buat teman-teman bisa juga memberikan bantuan saya untuk lebih jelas bagaimana arti sesungguhnya maksud dari bahasa Belanda tadi. Oke, sekian YouTube channel pertama saya untuk reaksi tentang Belanda, tentang Kota Palembang yang dimana kita bisa lihat dalam film by iFilm Museum ini menggunakan Dutch language. So, tapi ada yang bersamaan tadi ya, untuk bahasa Dutch language and Indonesian language is very similar. And then thank you for watching my YouTube channel, and don't forget to comment, like, share. See you next time, and then see you next video. Bye bye.